Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan teman saya Taufik Prabandaru dengan NIM 122200068 dan saya Jaludewan Nuribowo dengan NIM 122200122. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas kesehatan dan keselamatan kerja di PT Jarum yang ada di Kudus, Jawa Tengah. Untuk dosen pengampu pada mata kuliah tersebut, yaitu ada Bapak Insinyur Irwan Suyanto, MT. Yang pertama, ada gambaran umum perusahaan. PT Jarum merupakan salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang terletak di Kudus, Jawa Tengah. Jarum didirikan oleh Oi Win Guan yang diawali dari pembelian usaha kecil di bidang kretek, yang kemudian berkembang terus hingga sekarang dan sudah diwariskan ke generasi ketiga. Untuk PT Jarum itu sendiri, yaitu dia memiliki nama awal, yaitu untuk nama awalnya yaitu Jarum Gramopon pada tahun 1951 dan mengubah namanya menjadi Jarum sebagai perusahaan perseorangan. Lalu dari status perusahaan perseorangan berubah menjadi PT Jarum pada tahun 1983. Selanjutnya yaitu produk rokok di PT Jarum. PT Jarum sendiri merupakan salah satu pabrik penghasil rokok terbesar di Indonesia yang menghasilkan banyak produk. Beberapa produknya yang terkenal diantaranya yaitu Jarum Super, Jarum 76, dan juga LA Light. Dan masih banyak produk lainnya. Produk-produk PT Jarum ini tidak hanya dikirim dalam negeri saja, tetapi juga dikirim ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar luar. Selanjutnya ada studi kasus yang kami terapkan di PT Jarum Kudus. Yang pertama itu adanya kemungkinan human error atau keteledoran karyawan. Dari human error atau keteledoran karyawan ini dapat mengakibatkan kecelakaan kerja yang dapat berakibat pada kerugian material maupun non material. Yang selanjutnya itu ada bahan baku produksi yang mudah terbakar. Untuk bahan baku produksi di PT Jarum itu ada seperti kertas, tembakau yang mudah terbakar yang nantinya dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Dan yang terakhir ada industri rokok itu berkaitan erat dengan bahan-bahan kimia. Contohnya itu seperti tar, nikotin, atau bahan-bahan kimia lainnya yang dapat menimbulkan penyakit bagi tenaga kerja atau karyawan yang bekerja di PT Jarum Kudus. Selanjutnya yaitu kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi di PT Jarum itu yang pertama yaitu kebakaran. Kebakaran ini terjadi pada tahun 1963 yang diduga diakibatkan oleh korsleting listrik. Pada saat itu kebakaran ini hampir memusnahkan seluruh pabrik jarum karena pada saat itu sistem keselamatan dan kesehatan yang di Jarum itu belum seperti sekarang yang mana peralatan pemadam kebakaran itu masih seadanya saja. Dan juga pada saat itu bahan-bahan yang ada di pabrik Jarum itu seperti tembakau dan juga campuran zat kimia sehingga mempercepat dalam penyebaran api sehingga kebakaran cepat terjadi. Selanjutnya yaitu ada kecelakaan tergenjat mesin. Pada beberapa tahun lalu, salah seorang teknisi tewas karena tergenjat mesin. Hal ini dikarenakan pada waktu memperbaiki mesin, teknisi tersebut lupa menyalakan isolator. Sehingga pada saat itu kebetulan ada karyawan yang tidak tahu dan tiba-tiba menyalakan mesin. Oleh karena itu, teknisi tersebut
tergencet oleh mesin yang diakibatkan karena isolator mesin itu lupa untuk dinyalakan. Hal ini dikarenakan keteledoran oleh teknisi tersebut saat bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu jari terpotong saat membatil. Proses produksi rokok di jarum itu ada SKT dan juga SKM. SKT merupakan proses sigaret kretek tangan yang menggunakan manual produksi rokok manual dengan tangan. Sehingga pada saat membatil atau merapikan ujung rokok dengan benda tajam itu karena tidak hati-hati karyawan jarinya terpotong dengan alat potong itu sehingga mengalami luka-luka berupa jari terpotong sehingga yang mana jari terpotong ini diakibatkan karena ketidakhati-hatian tadi dan juga karena SOP yang digunakan itu juga belum sesuai. Lalu yang selanjutnya yaitu jatuhnya tumpukan produk. Perlu diketahui bahwa jarum itu perharinya bisa menghasilkan ribuan rokok ataupun lebih, yang mana penyusunan produknya itu dilakukan dengan cara bertingkat atau bertumpuk, sehingga sering terjadi jatuhnya tumpukan produk karena diakibatkan oleh kesalahan dalam penyusunan produk. Akibatnya, jika tumpukan ini mengenai kepala maka dapat mencederai kepala dan juga dapat menyebabkan pingsan ataupun mengalami gangguan otak yang ada di kepala. Selanjutnya ada penanggulangan kecelakaan kerja. Dari 4 kasus kecelakaan yang ada di PT Jarum tersebut, kita dapat menanggulangi kecelakaan kerja yang ada pada tiap-tiap kasus. Yang pertama itu kasus tergenjat mesin, yaitu kita dapat melakukan dengan cara menerapkan SOP yang berlaku. Selanjutnya melakukan koordinasi yang baik sama karyawan. Yang terakhir mendaftarkan BPJS Tenaga Kerjaan agar mendapatkan jaminan sosial. Nah, fungsi dari BPJS tersendiri yaitu agar karyawan juga dengan mendapatkan jaminan sosial dan jaminan ketenaga kerjaan. Yang selanjutnya untuk kasus kebakaran, cara penanggulangannya yaitu dengan cara menerapkan SOP dengan baik dan benar. Yang selanjutnya melakukan sistem tata kelola listrik dengan baik, dan yang terakhir menyiapkan mobil dan alat pemadam kebakaran. Untuk alat pemadam kebakaran, yaitu contohnya itu seperti alat yang bisa menyemprotkan cairan putih yang dapat meminimalisir kebakaran. Yang selanjutnya adanya kasus jari terpotong, yaitu menggunakan APD yang proper. Untuk APD yang digunakan itu bisa menggunakan sarung tangan agar meminimalisir kecelakaan kerja. Yang selanjutnya menjalankan prosedur sesuai dengan SOP. Dan yang terakhir yaitu memberikan pelatihan terampil khusus. Tujuan diberikannya pelatihan yaitu agar tenaga kerja atau karyawan itu merasa profesional dan terlatih di bidangnya. Contohnya seperti tadi pembatil, dia itu dilakukan pelatihan untuk bagaimana cara membatil yang baik dan benar agar kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Dan yang terakhir untuk kasus jatuhnya tumpukan produk itu dapat ditanggulangi dengan cara melakukan pengecekan berkala. Dan kedua, menghindari penumpukan yang melebihi kapasitas, karena dengan menumpuk lebih dari kapasitas maka akan menimbulkan resiko yang besar untuk tumpukan-tumpukan tersebut jatuh. Dan yang terakhir, melakukan penumpukan dengan rapi. Jika kita melakukan penumpukannya itu miring, nanti akan sangat besar risikonya tumpukan tersebut bisa jatuh dan mengenai karyawan atau tenaga kerja yang sedang bertugas pada saat itu. Kemudian penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja yang pertama yaitu pusing dan sakit kepala, yang kedua bersin dan batuk, yang ketiga penyakit ispa,
Yang keempat, gangguan pendengaran. Dan yang kelima, penyakit kulit. Karena karyawan di perusahaan Jarum ini rata-rata setiap harinya itu selalu berhadapan dengan bahan kimia, maka bukan tidak mungkin karyawan tersebut akan mengalami pusing dan sakit kepala dan juga penyakit kulit karena sering bersentuhan dengan bahan kimia tersebut. Kemudian debu-debuan yang dihasilkan oleh tembakau itu juga dapat menyebabkan bersin dan batuk dan juga penyakit ispa dan gangguan pernapasan. Lalu kemudian suara-suara mesin yang berisik dan juga suara mesin yang bising dapat mengakibatkan gangguan pendengaran pada karyawan, yang mana gangguan pendengaran ini akan menyebabkan karyawan mengalami sakit telinga. Selanjutnya ada penanggulangan penyakit. Untuk penanggulangan penyakit yang ada di PT Jarum dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu memakai APD yang baik dan benar. Contoh APD yang digunakan itu adalah masker, sarung tangan untuk pembatil, terus tutup kepala untuk menghindari debu pada saat bekerja, dan penutup telinga agar tidak terjadi gangguan pendengaran. Dan yang kedua, yaitu membangun lingkungan kerja yang sehat. Yang selanjutnya, meningkatkan kualitas kesehatan karyawan. Dan yang keempat, memeriksa dan mengobati tenaga kerja secara komprehensif. Yang kelima, memberikan bantuan kepada karyawan yang terdampak penyakit. Dan yang terakhir, yaitu melakukan deteksi dini berdasarkan gejala yang dialami. Selain dari cara-cara tersebut, PT Jarum Kudus juga mendaftarkan karyawan dan tenaga kerjanya pada BPJS Tenaga-Kerjaan. Hal itu dilakukan agar karyawan dan tenaga kerja mendapatkan jaminan sosial dan jaminan kerja agar merasa lebih terayomi oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu analisis risiko. Analisis risiko dikerjakan berdasarkan faktor-faktor seperti faktor biologis, faktor fisik, faktor kimia, faktor fisiologis, dan juga faktor psikososial. Faktor biologis disebabkan karena debu-debuan. Debu-debuan hasil dari tembakau itu berisiko untuk menyebabkan terjadinya penyakit kerja seperti penyakit pada gangguan pernapasan dan juga penyakit pusing maupun bersin-bersin. Selanjutnya faktor fisik. Faktor fisik berupa tekanan udara dan juga suara bising. Yang mana tekanan udara ini di PT Jarum cukup tinggi sehingga diperlukan suatu pengatur suhu ruangan. Yang mana tekanan udara ini berisiko untuk menghambat kinerja dari karyawan dan juga suara bising yang dihasilkan oleh mesin ini berpotensi untuk merusak atau mengganggu pendengaran karyawan. Selanjutnya yaitu faktor kimia. Faktor kimia disebabkan oleh penggunaan bahan kimia yang berpotensi untuk mengakibatkan penyakit kerja yang berupa sesak napas maupun penyakit kulit. Selanjutnya faktor fisiologis yaitu sikap badan dan posisi duduk. Karyawan di Jarum rata-rata setiap harinya menghabiskan waktunya untuk membuat rokok dengan posisi duduk yang cenderung kaku, sehingga berisiko untuk menghambat dan juga menyebabkan terjadinya gangguan tulang dan juga gangguan seperti gangguan leher ataupun gangguan pada pinggang. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor psikososial. Faktor psikososial ini seperti tingkat kecepatan kerja, yang mana Jarum itu memiliki target untuk memproduksi setiap harinya. Jadi, tingkat kecepatan karyawan dalam memproduksi produk itu juga dapat berisiko terhadap ketidakhati-hatian karyawan, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Dan itu analisis risiko itu juga ada pada peralatan mesin, manusia, dan juga lingkungan. Yang mana peralatan ini harus disiapkan dengan baik
Dan juga lingkungan harus disiapkan seaman dan senyaman mungkin sehingga tidak terjadi gangguan seperti gangguan terpeleset saat kerja, dan juga faktor manusia ini harus selalu berhati-hati dan juga mengikuti SOP yang berlaku. Dengan begitu, analisis risiko ini dapat sedikit dikurangi dan juga dicegah sehingga tidak menimbulkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada pengendalian risiko. Untuk pengendalian risiko ada empat macamnya. Yang pertama itu ada pendekatan teknis. Untuk pendekatan teknis sendiri dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada eliminasi. Eliminasi itu dilakukan dengan mematikan mesin apabila sudah tidak digunakan. Dan yang kedua itu ada substitusi. Substitusi itu dilakukan dengan cara menggantikan bahan, alat, atau cara kerja dengan yang lain sehingga kemungkinan risiko dapat ditekan seminimal mungkin. Dan yang terakhir ada isolasi. Untuk isolasi itu dia menggunakannya itu sumber bahaya dengan penerima itu harus diisolir dengan penghalang atau dengan pelindung diri. Yang selanjutnya itu yang kedua ada pendekatan administratif. Pendekatan ini dilakukan untuk mengurangi kontak antara penerima dengan sumber bahaya. Contohnya itu untuk mengendalikan proses yang berbahaya di dalam pabrik dilakukan dengan cara memasang pembatas operator memasuki area dan melakukan pemantauan berkala. Yang ketiga itu ada pendekatan manusia. Pendekatan manusia itu dilakukan dengan seleksi karyawan yang lebih tegas, yang tujuannya itu untuk kemajuan karyawan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu upaya penekanan konsekuensi. Upaya yang dilakukan oleh PT Djarum dalam prosedur tanggap darurat ialah dengan menyediakan P3K. Jika ada karyawan yang mengalami gangguan kesehatan, itu dapat ditangani dengan P3K tersebut. Untuk P3K sendiri, yaitu adalah penanganan sementara di perusahaan. Kemudian kesimpulannya, pada dasarnya kecelakaan kerja di PT Djarum Kudus sangat jarang terjadi. Setelah kebakaran hebat pada tahun 1963, Djarum ini mulai memperbaiki dan memperhatikan sistem K3 dengan cara mengadakan fasilitas pelindung keselamatan dan juga pelatihan keselamatan kerja kepada karyawannya. Djarum juga terus meningkatkan analisis risiko beserta pengendaliannya agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Djarum ini berpotensi dan selalu berupaya untuk menjadi yang nomor 1 dalam mengadakan kesehatan dan keselamatan kerja di suatu perusahaan. Yang terakhir ada saran. Untuk saran sendiri kita ada 3. Yang pertama itu bagi karyawan hendaknya selalu menjalankan SOP dengan benar. Selain itu juga harus menggunakan APD yang berlaku pada saat bekerja. Dan yang selanjutnya, yang kedua, bagi PT Djarum agar melakukan pengawasan dengan lebih tepat. Dan yang terakhir, bagi perusahaan lain agar bisa meneladani sistem K3 yang ada di PT Djarum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.